Oke, Submit. Baik lagi sama gua. Hari ini tuh bisa dibilang gua malam terakhir. Malam terakhir di sini. Ini ada beberapa hal yang menarik. Sebelum akhirnya gua berangkat besok pagi. Besok pagi, mungkin hari ini, hari pagi ini. Sekarang sekitar jam 3:30 subuh. Dan keberangkatan gua nanti siang. Ini ada hal yang menarik, gua akan langsung aja. Gua di sini tuh nggak pernah bercerita bahwa gua ketemu orang, ngobrol sama orang, atau bahkan tegur sapa segala macamnya tuh itu nggak sering. Akhirnya tadi tuh ketemu sama seseorang, nongkrong bareng, terus kita kenalan, dan ternyata orang itu mas-masnya tuh orang Jawa Tengah. Sama gue tuh nggak terlalu jauh lah untuk dari umurnya. Yang gue rasain itu mungkin dari petunjuk Allah juga udah ngasih tahu ini semua. Dan gue rasa juga ini ada kehendaknya, kehendak Tuhan yang Maha Esa juga. Sampai hasil tuh gue dipertemukan sama seseorang ini. Yang pertama, gue awalnya ngobrol tentang hidup biasalah laki-laki ya, kalau nggak jauh banget dari hidup lah, ceritain hidup. Pertama itu. Yang kedua tuh gue ngobrolin tentang pekerjaan apa aja, karena gue nanya dia nanya ke gue nanya juga balik. Setelah yang kedua itu tuh saya masih lingkupan ini lah, kehidupan lah. Yang ketiga yang sampai saya terus yang lebih menarik. Langsung kita tuh ngobrolin tentang pekerjaan kayak misalkan di bidang apa, di bidang produksi, di bidang apa semua. Dan ternyata gue setelah ngobrol banyak lebar, beliau tuh pernah bekerja di bidang supplier, yaitu di bidang itu dia di bidang sendiri, bisnis sendiri. Suppliernya itu supplier rokok, jadi kayak kertas rokok apa dikirim ke pabrik-pabriknya. Dan itu salah satu story yang menarik buat gue gitu, karena gue belum pernah mendapatkan temen yang memang punya ada di bidang itu pekerjaannya. Dan ini salah satu pertama kalinya ngobrol-ngobrol tentang supplier. Jadi bisa dibilang masnya ini bidangnya sangat banyak banget dan sangat berpengalaman banget. Dan gue orang yang tidak berpengalaman, sangat minim pengalaman banget, gue perlu ilmunya. Singkat cerita kita sambil ngerokok, ngobrol semuanya, sampai akhirnya gue memutuskan pengen nanya gitu, Mas, kalau misalkan aku pengen buka usahanya itu di bidang makanan atau di bidang apa, itu pertama kali itu apa sih Mas? Selain untuk hanya dari modal tuh apa? Dan ini jawaban yang gue pengenin gitu, karena gue pengen ngobrol atau gue pengen dapet ilmu tuh dari orang yang lebih tinggi dari gue, harus lebih tinggi dari gue, ilmunya apanya semua, pengalaman harus lebih tinggi dari gue, karena gue pengen berguru, pengen belajar. Dan disebut situ tuh nah itu pertama. Di sini tuh lebih banyaknya kalau kita mau sebagai pedagang itu tuh bukan hanya sebagai tradisional. Jadi bukan hanya sebagai orang yang random datang ke kita menunggu itu kan itu sebenarnya secara umumnya seperti itu ya. Tapi yang gua tahu tuh banyak juga ada peluang-peluang tuh kalau misalkan kita sebagai supplier, selain supplier tuh disebutnya tadi itu apa? Proyekan. Nah, proyekan itu contoh, let's say tadi itu misalkan kayak contohnya ibu masnya itu tuh bikin roti itu tuh, yang gua tahu kan itu kan dikirimnya ke warung-warung atau mungkin kayak kuping ke kuping dan lainnya sebagainya. Soal itu saya juga kalau misalkan gua ada beberapa miss ya, kalian bisa koreksi juga karena gua juga lagi belajar. Nah itu masnya tuh menceritakan bahwa ibunya itu tuh nge-supply ke pabrik rokok. Setelah itu tuh supply juga ke yang awam banget, gue nggak dengernya gitu. Maksudnya kayak kenapa gue awam, karena gue belum pernah nggak denger ada supply roti ke rokok gitu, karena gue pengalaman masih jauh banget gitu, bener-bener kayak awam banget dan ya sangat minim lah intinya. Yang gue tahu kan itu kalau nggak ke sekolah sebagai kayak catering atau apa gitu. Nah itu supply rokok. Terus ada juga tukang cukur rambut. Setelah itu tuh ada juga yang kayak es batu ya, kayak jual es batu itu gue baru tahu juga bahwa kita nggak hanya cuma jual ke kelontongan, tapi kita juga misalkan kemana, contoh kayak pabrik apa yang emang bener demandnya tuh banyak, demandnya tuh memang harus peminatnya banyak, dan kita harus, dan emang bener gitu. Maksudnya kayak kita kalau misalkan mau menjual sesuatu tuh kita harus tahu demand yang dibutuhkannya apa dan apa peminatnya, plus kalau misalkan kita mau jual itu tuh apa yang mereka dapat. Nah itu tuh seperti itu, kurang lebihnya kayak gitu ya. Dan
Gue dapet banget ilmu dari masnya, thank you banget Soy. Yang kategori ketiga yang obrolan yang paling menarik banget, dan yang ini keempat dan seterusnya lagi ya, keempat dan seterusnya. Gue nanya lah tentang pekerjaan, untuk kayak apply pekerjaan, dan mas itu menyarankan untuk gue jualan kopi. Nah, gue sangat pengen jualan kopi karena gue juga emang doyan untuk kopi. Cuma budget yang terbatas tuh, gue masih mikir dua kali, harus balikin otak tuh, muter otak gitu. Gimana caranya dengan budget dan modal yang gue punya itu bisa jalan. Nah, gue pengen nyoba, udah ditawarkan misalkan kayak rekomendasi pakai gerobak dan nggak perlu gerobak itu sekarang, udah nggak perlu kayu, banyak juga yang bukan kayu tapi udah besi gitu. Nah, kalau gue ngomongin kopi tuh udah banyak banget di Bandung, dan itu tuh banyak banget yang emang bener-bener ada yang enak banget, ada yang semua tuh banyak lah variatifnya. Bahkan yang untuk tempat ngopi doang, sekedar ngopi tapi hanya lebih enaknya tuh ke estetiknya doang, estetik tempatnya doang yang oke, tempat buat nongkrong atau bahkan yang banyak lah pengalaman. Mungkin lu juga pernah ke tempat kopi tapi itu yang mesen misalnya satu table tuh mesen kopi cuma satu, tapi karena pemandangannya enak, untuk ngopinya ada live musiknya atau mereka pada di situ. Jadi ramenya tuh sebenarnya sama orang yang tidak belinya. Yang belinya tuh hanya beberapa orang doang. Kebanyakan di Bandung tuh seperti itu. Cukup lumayan lah. Kalau misalkan dibilang balik modal, oke, bakal balik modal. Kalau misalkan kita jago-jago di marketingnya juga. Kalau masnya juga gitu, jago juga di marketingnya juga. Tapi gue merasa kayak oke, gue akan melakukan itu, tapi sebagai plan yang kedua gue. Setelah gue udah punya modal sedikit, agak lipetan modal gue agak dikit, lumayan. Setelah itu gue bisa buka kopi kecil-kecilan gitu. Dan masih juga menyarankan bahwa di daerah untuk kopi-kopi itu supplier itu di Sukun ada banyak, dan gue juga alhamdulillah juga dikasih kontak-kontaknya, terus dikasih juga tuh bahwa rekomendasi kalau di Sukun itu tuh kalau misalkan untuk supplier kopi di mana aja, biar gue lebih mengenal semuanya. Dan gue pastinya harus ngubek tuh apa bahasa Indonesia, keliling dulu daerah-daerah Bandung yang emang gue taste kopinya, gue biar ngobrol-ngobrol sama baristanya semuanya, biar gue tahu suppliernya dari mana bagusnya, cocoknya dari mana, harganya oke gimana, plus bijinya semuanya lah gitu, semuanya udah itu. Dan yang terakhir yang gue tahu sini, kebetulan gue kan emang pada dasarnya kenapa gue akhirnya konten, pada akhir dasarnya gue coba pengen freelance, pada dasarnya gue kenapa pengen kerja lepas, itu karena banyak sekali beberapa dari tahun-tahun kebelakangan ini tuh gue kalau kerjaan secara konvensional atau secara yang memang kantoran dan lainnya, itu tuh gue banyak nggak keterima, dan gue tuh tidak lolos di interview. Gue selalu introspeksi diri, gue melihat mungkin CV gue yang jelek, gue benahi. Mungkin dari interview gue, setelah dari interview gue tuh ada yang beberapa miskomunikasi dari yang gue lakukan, atau mungkin ada beberapa aspek yang gue kurang gue teliti, entah gue mungkin kurang pahami, akhirnya bisa terjadi gagal itu sendiri. Tapi lama kelamaan gue ngerasa kok nggak nempel-nempel. Udah berapa tahun ini tuh, bisa dibilang 3-4 tahun ini tuh udah bener-bener gak nempel. Dan baru tahun kemarin aja gitu yang bener-bener kayak gue kerja tapi ya cuma sekedar 1 bulan 2 bulan gue di lay off lagi. Nah, gue cukup capek lah gitu dengan kriteria yang udah acak-acakan, harus tinggi badan segini lah, apalah semua lah. Dan pendidikan gue juga masih minim, gue masih lulusan SMA, belum bisa kuliah. Dan ya gimana gue mau mencoba untuk kuliah gitu, untuk cari kerjanya aja untuk dapetin ini susah gitu. Jadi alhasil daripada gue bengong biasa-biasa aja, gue mau coba banting setir ke yang lain, entah dagang, entah ngonten walaupun ini ngonten juga gue nggak tahu gitu. Gue juga nggak mementingkan, sebenarnya tidak mementingkan terlalu untuk dari uangnya dari konten, tapi gue mementingkan bagaimana gue bisa naik dulu deh gitu. Seenggaknya gue bisa nge-branding diri gue. Jadi kalau misalkan perusahaan atau tuh ngecek sosial media, katanya gitu kan, ketika cek sosial media tuh setidaknya tahu lah gitu keseharian gue, dia bisa dia digital creator, dia tuh bisa ngonten, dia bisa nge-script, dia bisa copywriting, dia bisa videografi, fotografi, semuanya lah pokoknya gitu, sebagai portfolio gue aja gitu. Mau konten yang bentuknya visual, musik, atau mungkin
games atau mungkin jalan-jalan atau apa, semualah gitu. Gue juga alhamdulillah suka semuanya. Dan ya itu udah akhirnya, pada akhirnya tuh membangkitkan lagi gue untuk cari lagi ya. Nanti pas ke Bandung tuh gue coba cari lagi, ada beberapa rekomendasi pekerjaan juga yang diberikan gitu, yang diberikan sama si mas yang pertama itu tuh. Gue akan coba di bank, di bank itu, di bank teller, karena untuk SMA tuh masih bisa ada peluang di sana. Tapi yang setahu, bukan setahu gue, yang gue kasih tahu sama mas itu adalah kalau misalkan di bank itu tuh, tapi gue nggak tahu ya apakah semua bank kayak gini atau tidak, tapi ini salah satu bank yang dikasih tahu ke gue tuh, kalau misalnya kita interview di sana sekali dan gagal, kita tuh di ban selama 2 tahun. Setelah itu tuh kita baru daftar lagi. Nah, sedangkan kalau pabrik, terutama untuk pabrik rokok, yang dikasih tahu sama saya itu adalah, kalau misalkan lu gagal interview sekali, lu udah nggak bisa lagi interview di sana, lu nggak bisa lama lagi di sana, di ban gitu. Tapi tergantung dari daerah lu masing-masing. Kalau misalkan daerah Bandung, daerah gua belum coba nih, gua belum benar-benar coba untuk kedua hal itu, dan gua akan coba kedua hal itu. Dan semoga kalau misalkan kalian emang pengen nyoba di kota kalian masing-masing, semoga beda-beda tuh si SOP-nya atau peraturannya, aturan-aturannya, semoga masih bisa udah kalian nyoba lagi di tahun depannya atau apa semua kayak gitu. Ya kurang lebihnya sih, dengan apa kalimat gue yang acak-acakan gini, semoga cukup dia agak dimengerti lah. Dan ya gue juga ini sambil mau istirahat juga, bentar lagi mau istirahat. Setelah itu gue mau preparation buat siap-siap pulang ke tempat tinggal gue sesungguhnya, itu Bandung. Udah